Kalau tadi Dokter Pandu menyesalkan kenapa sudah diperbolehkan melepas masker seperti itu di ruang terbuka, padahal banyak sekali manfaat masker, bukan hanya fokus ke COVID-19 saja, tapi ada tadi tuberkulosis juga disebutin ya. Dan juga termasuk polusi di Jakarta ataupun di Indonesia yang juga cukup banyak ya Andro, ya, mulai dari polusi kendaraan, kemudian juga Indonesia disampaikan tadi merupakan gudangnya penyakit TBC begitu. Tapi diharapkan meskipun demikian masyarakat Indonesia punya kesadaran diri. Kalau memang kondisinya lagi sedang tidak fit, kondisinya lagi batuk, lagi pilek, atau ada sesuatu tidak nyaman dengan tubuh, sebaiknya ketika beraktivitas memang menggunakan masker. Selain untuk menjaga diri sendiri juga tentu untuk menjaga orang di sekitarnya. Dan sementara itu juga tadi Prof. Zubairi Zurban dari Satgas ID mengatakan bahwa sebetulnya sah-sah saja untuk membuka masker saat ini karena memang kalau dilihat dari tingkat positivity rate-nya, ini angkanya sudah mulai di bawah 3% atau sudah dikatakan rendah. Bahkan tingkat okupansi dari rumah sakit sendiri pun juga sudah mulai turun begitu pemirsa, dan juga termasuk angka positif COVID pun juga sudah kurang dari 3.000 per minggunya. Sudah sangat jauh sekali. Untuk lebih jelasnya nanti kita tanyakan langsung kepada Prof. Zubairi, namun terlebih dahulu kita akan menyimak azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya berikut ini. Selamat menjalankan ibadah salat maghrib bagi Anda yang berada di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Kita lanjutkan kembali perbincangan kita ingin ke Prof. Zubairi Zurban. Prof, kalau misalkan kita lihat ini kan ada yang mengatakan bahwa sebaiknya kita lihat dulu nih kondisi setelah mudik lebaran, setelah Idul Fitri ini seperti apa. Karena takutnya ada kasus yang semakin meningkat. Kenapa nggak pada saat itu aja mungkin disarankan untuk dibolehkan membuka masker secara bebas untuk beraktivitas di luar ruangan. Kalau menurut Prof bagaimana? Iya, memang ada dua pilihan sekarang atau nunggu sebulan lagi. Namun sekarang juga tidak salah asal memantau ketat kondisi lapangan dari hari ke hari. Kalau terjadi lonjakan, ya tinggal dibatalkan saja, ganti saja. Kan memang pada pandemi ini kebijakan harus selalu disesuaikan dengan kondisi lapangan, based on evidence yang bisa berkembang dan amat dinamis dari waktu ke waktu. Kesana kan coba-coba Prof. Zubairi, kalau terjadi lonjakan dibatalkan sih, sedangkan ini sudah dilontarkan oleh Presiden. Enggak, saya kira kan pengalaman yang lalu juga begitu. Kalau ada lonjakan, ya kan kita udah sering mulai dari PPKM ke berapa, ke 4, kemudian turun ke 3, ke 1, kemudian naik lagi, itu juga pernah dikerjakan dan di banyak negara lain juga begitu. Mungkin bisa diingat Cina waktu itu kan lockdown penuh, kemudian mendadak dilonggarkan. Terus terjadi lonjakan di Hong Kong, di Shanghai, di Xi'an. Nah sekarang pada hari-hari ini di Shanghai sudah turun drastis. Dalam survei yang diperiksa banyak banget hanya ketemu 2 kasus baru. Jadi memang perubahan-perubahan kebijakan amat sangat biasa dalam era pandemi COVID-19 ini. Oke, baik. Sekarang saya ingin ke Dr. Pandu. Dr. Pandu, apakah kira-kira asal disampaikan ke masyarakat ya? Asal masyarakat juga harus sadar diri tadi ya, Prof, ya, disampaikan harus tahu bagaimana kondisi kesehatan mereka seperti itu. Nah, sekarang saya ingin ke Dr. Pandu Riono terlebih dahulu. Iya, benar. Komunikasi ke masyarakat. Betul. Nah, Dok, kalau misalkan kebijakan ini sudah dijalankan, apakah mungkin ada potensi penyebaran atau mungkin akan ada varian baru atau seperti apa? Hitung-hitungan Dr. Pandu seperti apa? Ya, kalau di Jawa Bali kan 99% penduduk mempunyai antibodi ya. Itu yang mendorong kenapa kami dari akademik juga menjamin bahwa tidak akan terjadi lonjakan walaupun terjadi pergerakan masif dinamik masyarakat, mobilisasi masyarakat yang sangat masif pada mudik gitu kan. Sekarang terbukti masih terkendali. Artinya kan kalau dulu kan dalam waktu 2 minggu sudah terlihat peningkatan yang cukup drastis. Jadi imunitas itu juga penting. Dan selain itu saya menganjurkan bukan pelonggaran pakai masker, tapi pelonggaran dari kegiatan masyarakat. Jadi masyarakat sekarang sudah waktunya kita memulihkan ekonomi. Masyarakat, rakyat, silakan beraktivitas asalkan selalu menjaga prokes, pakai masker, cuci tangan, dan menjaga jarak. Itu perilaku hidup sehat yang harus terus dipertahankan. Kemudian menganjurkan masyarakat untuk memvaksinasi sampai booster. Karena andalanya tinggal 2.
kalau sifatnya PPKM diketatkan itu merugikan kita semua dan kita sudah waktunya strateginya berbeda. Jadi kemungkinan ya Pak Jokowi itu menerima informasi yang tidak akurat dari anak buahnya, apakah dari BNPB ataukah dari mana gitu kan. Jadi bukan melepas masker di tempat terbuka. Masyarakat Indonesia itu menggunakan masker dengan ikhlas, sukarela dan sifatnya anjuran. Berbeda dengan negara lain sifatnya mandatori. Kalau di luar atau di dalam tidak pakai masker, didenda. Dan kemudian ketika dendanya dihapus untuk yang di luar ruangan, masyarakat sebagian melepas masker. Dan tapi kalau di Singapura di dalam ruangan masih ada denda kalau tidak pakai masker. Jadi karena tidak ada protes dari masyarakat, kenapa kok sampai ada statement dari pemerintah boleh lepas masker? Kan itu kan kontraproduktif. Menurut saya sih pakai saja. Orang selama ini masyarakat ikhlas pakai masker kok. Dan tadi saya katakan manfaatnya jauh lebih banyak bukan hanya COVID. Jadi untuk menjaga paru-paru kita, untuk supaya tidak terkena kontaminasi udara, dan juga banyak orang merokok, pasti ada kuman-kuman virus lain. Dan menurut saya juga masalah tuberkulosis juga bisa dicegah dengan menggunakan masker. Jadi karena masker itu sukarela dan dilanjutkan, ya silakan pakai terus gitu. Itu yang menurut Tapi saya. kan posisinya, anjurannya Dokter harus Pandu, konsisten. posisinya kan boleh pakai masker di area terbuka asalkan tidak dalam kerumunan. Kan ada catatan itu, Dokter Pandu. Boleh lepas masker di tempat terbuka kalau tidak ada kerumunan. Tapi siapa sih di Jakarta atau di tempat terbuka yang tidak ada orang? Kalau ada orang kan, kita kan penduduknya banyak. Meskipun Siapa sih berjarak dari sekalipun. Iya, kita nggak tahu kan. Kalau dia batuk tiba-tiba, wah ada orang batuk, kita pakai masker. Ya terlambat. Sebaiknya kalau mau pakai masker saja. Kecuali kalau sendirian di tepi pantai itu lepas masker nggak apa-apa. Tapi selama berinteraksi, nah ini kan sifatnya selama berinteraksi dengan orang lain yang kita tidak tahu apakah dia masih membawa virus COVID atau membawa kuman lain, atau masih ada orang yang merokok, atau masih ada kontaminasi udara yang sudah tercemar dengan asap dari kendaraan bermotor, ya pakai masker saja. Selama orang itu tidak protes. Tapi kalau mau dibuka sekali-sekali boleh, tapi kan anjuran itu tidak perlu terucapkan dari kesini. Ini kebijakan pemerintah boleh melepas masker. Orang sifatnya tidak mandatori kok, sifatnya anjuran. Kalau dengan kebijakan seperti ini, kita lihat nanti akan seperti apa kasus COVID di tanah air. Apakah mungkin ada potensi kenaikan kasus, atau mungkin nanti akan ada varian baru, atau mungkin akan aman-aman aja? Dalam pengertian aman begini, ya ada penularan masih mungkin terjadi, ya kan, penularan masih terjadi. Penularan hanya bisa ditekan dengan kalau kita menjaga prokes. Tetapi dampak infeksi terhadap keparahan penyakit dan kematian itu sudah bisa diandalkan dengan vaksinasi yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Dan hasil dari studi serologi yang dilakukan oleh Kemenkes menunjukkan tingkat imunitas yang cukup tinggi, apalagi yang sudah di booster. Dan selain itu juga kemarin terucap kebijakan tidak perlu tes kalau sudah lengkap. Kalau sudah lengkap itu kan artinya harusnya sudah lengkap sampai di booster. Karena keadaan kita untuk mempertahankan supaya pandemi tetap terkendali sampai beberapa bulan, sampai setahun terusnya adalah pakai masker atau prokes dan vaksinasi. Itu andalan kita, bukan lagi PPKM. PPKM kita bisa lupakanlah, karena itu sifatnya intervensi darurat yang merugikan perekonomian dan merugikan banyak kegiatan masyarakat. Baik, kalau versi Prof. Zubairi ke depan seperti apa ini? Melihat dari versi kedisiplinan masyarakat, kemudian kesadaran mereka juga, apakah jangan-jangan akan ada lonjakan lagi kalau semuanya dilonggarkan, melepas masker di area terbuka? Seperti saya bilang tadi, mudik kan dimulai awal bulan Ramadan, bukan setelah Lebaran, bukan sebelum Lebaran. Jadi kalau dihitung sekarang sudah 1,5 bulan. Jadi perhitungan saya
paling lama ya menunggunya itu sekitar 2 sampai 4 minggu. Artinya kalau 2-4 minggu lagi hanya terjadi kenaikan sedikit, ya kita ke depan akan aman. Namun tentu yang belum booster harap segera booster dan ada kemungkinan nanti tergantung dari penelitian dan data akan dipastikan apakah setelah booster pertama perlu tidak booster berikutnya. Jadi menurut pemikiran estimasi saya ke depan rasanya tidak terjadi lonjakan. Kalau terjadi kenaikan tidak akan setinggi gelombang kedua ataupun gelombang ketiga. Jadi itu harapan kita. Namun kalau terjadi lonjakan, iya kita harus siap untuk menata laksana sama seperti pada lonjakan-lonjakan sebelumnya yang ternyata berhasil baik di kita. Oke, baik. Saat ini sudah ada kebijakan boleh membuka masker, tapi apa mungkin pesan yang harus bisa disampaikan kepada masyarakat terkait dengan ini? Jangan sampai nanti masyarakat juga kebablasan. Singkat saja, Prof. Iya, kita belajar dari Cina. Jadi setelah Gongxi Fase dengan pergerakan orang sekitar 1 miliar, kemudian terjadi lonjakan mula-mula di Hong Kong, kemudian Shanghai, kemudian Xi'an, walaupun sekarang sudah teratasi. Jadi kita harus tetap waspada, jadi boleh buka masker di ruang terbuka, namun catatan-catatan lain yang disampaikan oleh Presiden itu harus kita kerjakan. Jadi kalau banyak kerumunan, ya wajib masker. Kalau kita usia lanjut, ya pakai masker kalau keluar rumah. Kalau kita batuk pilek, ya harus pakai masker. Kemudian kalau kita di ruang tertutup, apalagi kalau kita di mall, nonton bioskop, kalau ya tadi artinya tetap jangan jemawa, jangan terlalu pede. Jadi kita buka masker di ruang terbuka, monggo dengan catatan-catatan itu mohon diperhatikan karena catatan dari pesan dari Presiden itu sudah amat lengkap dan untuk ke depan aman dengan pemantauan. Terima kasih banyak Prof. Zubairi dan juga Dr. Pandu Riono sudah bergabung di Kabar Petang.